Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1036. Dari apa yang Anda katakan, saya pikir situasinya sudah berakhir. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar tidak menyangka Qin De akan memintanya menjelaskan pengaturan pemakaman. Rupanya, semua orang di Yanjing mengira dia sudah mati. Qin De berkata dengan wajah serius, sejujurnya, atasan sudah sangat tidak puas denganmu. Yanjing, yang awalnya damai dan stabil, telah benar-benar dilanda kekacauan karena kedatanganmu, dan itu berantakan. Dan sekarang kita di sini. Yanjing, sejujurnya, tidak ada andalan seperti Tuan Yan yang dapat membantu Anda menjadi penengah. 3 keluarga besar memiliki kekuatan besar. Zheng Rong dan Luo Yuanjin sudah naik ke puncak. Jika tidak ada yang lain, kamu harusnya dikutuk sekali. Dan kamu mengenalku dengan sangat baik. Selama atasan memberi perintah, aku akan berurusan denganmu tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, aku bisa menjamin bahwa Anda tidak akan dapat melarikan diri dari rencana 5 tahun saya. Dunia bawah tanah. Jadi, jika Anda memiliki pengaturan pemakaman, katakan saja padanya secepatnya. Di matanya, Chen Feng hampir setengah mati sekarang. Kecuali ada kejadian tak terduga, dia hampir hancur. Rokok Chen Feng hampir habis. Setelah mengepulkan asap terakhirnya, dia melepas puntung rokoknya dan menaruhnya di atas meja. Setelah merenung dalam waktu lama, dia berkata, apa yang Anda katakan, saya tidak ingin berdebat dengan apapun, tetapi saya tidak memiliki apapun untuk dijelaskan setelah kematian saya. Jadi, karena Tuan Qin mengira saya sudah mati, bisakah kamu melakukannya sebelum aku mati? Beritahu aku sesuatu agar aku bisa lebih pengertian. Pura-pura mati dan ajukan pertanyaan. Trik ini sangat mudah digunakan dan telah terbukti berhasil berkali-kali. Jangan bertanya tentang insiden darah surgawi, saya tidak akan memberitahu Anda jika Anda bertanya. Qin De sangat tegas dan mengecualikan insiden darah surgawi terlebih dahulu, dan kemudian berkata, adapun hal-hal lain, tanyakan saja, saya bisa beritahu kamu, aku akan memberitahumu, tetapi kamu hanya dapat mengajukan paling banyak 2 pertanyaan, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Chen Feng langsung merasa tidak puas. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah bertanya tentang insiden Tianshui. Tanpa diduga, lelaki tua ini langsung menutup mulutnya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, baiklah, saya tidak akan bertanya tentang insiden Tianshui. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda sudah menyelidiki insiden pengubahan dewa? Apa yang terjadi? Sayalah yang awalnya mengetahuinya, beritahu saya jawabannya, ini tidak berlebihan. Saya selalu merasa ada sesuatu yang besar yang terlibat di balik insiden Tianshui. Pada hari yang sama, saya mengetahui dari Qiao An bahwa insiden pergantian dewa telah ditekan. Hanya Qin De yang berhak menangani semua detailnya. Dalam hal ini, saya hanya menggunakan kesempatan ini hari ini untuk bertanya kepada Qin De tentang masalah ini. Qin De mengangguk dan berkata langsung, insiden pertukaran dewa telah diklarifikasi. Akar masalah ini ada di klan kekaisaran. Bukankah kamu juga mengetahui banyak hal tentang klan kekaisaran? Aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini masalah insiden itu berasal dari pergulatan internal di dalam klan kekaisaran. Perjuangan internal di dalam klan kekaisaran. Chen Feng sedikit terkejut. Kata-kata Qin De hampir membangunkannya seketika. Saya sedikit bingung sebelumnya, selalu merasa bahwa perilaku dan sikap klan kekaisaran sangat tidak konsisten. Sekarang saya akhirnya mengerti bahwa ternyata pendapat di dalam klan kekaisaran tidak konsisten. Bahkan bisa dikatakan sebaliknya. Ini menarik, mungkin konflik internal klan kekaisaran bisa dimanfaatkan olehnya di masa depan. Mengingat kejadian ini, dia kemudian bertanya, mengapa halaman 06 membantu keluarga Zheng menangani kuil Tianlong? Rahasia apa yang disembunyikan kuil Tianlong? Kejadian ini juga merupakan hal yang aneh. Mungkin itu kejadian berikutnya yang harus dia tangani, jadi dia harus bertanya. Mendengar ini, Qin De hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, kamu sangat penasaran. Kamu berada di istana Raja Jin. Apakah kamu masih tahu rahasia kuil Tianlong? Chen Feng berkata, saya hanya tahu bahwa kuil Tianlong sebenarnya adalah kekuatan dari istana Raja Jin. Adapun rahasia apa yang ada, dan mengapa Anda menangkap para biksu kuil Tianlong, kami tidak tahu. Kuil Tianlong telah melibatkan keluarga Zheng, halaman 06.
6. Dan Istana Raja Jin, dan ada juga rahasia seni bela diri nasional Jiu Qianshui. Bisa dibilang kuil Tianlong ini sungguh luar biasa. Sebelum bertemu Su Jing untuk menangani masalah ini, kita harus mencari tahu beberapa informasi terlebih dahulu. Jika Qin De bisa menceritakan satu atau dua rahasianya, itu pasti akan berguna baginya. Setelah hening beberapa saat, Qin De Chai berkata, Anda tertarik dengan masalah ini. Sejujurnya, saya cukup terkejut, karena pada analisa terakhir, masalah ini tidak ada hubungannya langsung dengan Anda. Paling-paling melibatkan Istana Raja Jin. Tetapi karena saya berjanji untuk menjawab dua pertanyaan Anda sekarang, saya dapat memberitahu Anda tentang masalah ini. Terima kasih, Tuan Qin. Chen Feng menajamkan telinganya. Qin De mulai berkata, masalah ini harus dimulai dengan hilangnya misi setahun yang lalu. Sebuah negara kecil dekat barat daya kerajaan naga, percaya pada agama Buddha dan mengirim seorang pangeran dan 8 orang untuk pergi ke sana secara khusus. Kunjungi kuil Tianlong. Negara sangat mementingkan masalah ini. Meskipun negaranya kecil, bagaimanapun juga, ini adalah negara dan harus diperlakukan sebagai tamu asing. Masalah terakhir ditangani oleh Tuan Zheng Rongzheng, yang merupakan bertanggung jawab atas penerimaan misi. Semuanya berjalan dengan baik. Delegasi beranggotakan 8 orang mengunjungi pahatan gua batu kuil Tianlong dan melakukan pertukaran persahabatan dengan kuil Tianlong. Tetapi malam berikutnya, peristiwa yang sangat aneh terjadi. Karena ini adalah misi luar negeri, kerajaan naga mengirim penjaga dan penjaga rahasia berpakaian preman. Namun, penjaga rahasia berpakaian preman itu ditemukan tewas keesokan harinya di hutan 1 kilometer jauhnya dari kuil Tianlong. Dan keempat utusan misi tersebut menghilang entah kenapa. Setelah itu, banyak tenaga dan metode investigasi digunakan, tetapi keempat utusan itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Chen Feng diam-diam terkejut. Hal ini sungguh hal yang aneh. Ia juga bertanggung jawab mengawal beberapa utusan asing. Secara umum, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawal secara diam-diam semuanya adalah operator khusus kelas 1. Ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan yang dapat membunuh mereka. Dan keempat utusan tersebut menghilang secara misterius, dan mereka tidak dapat ditemukan setelah menggunakan banyak metode investigasi. Ini sungguh hal yang aneh. Qin De melanjutkan, beberapa hari yang lalu, keluarga Zheng menemukan salah satu utusan yang hilang entah dari mana. Menurut utusan tersebut, utusan lainnya semuanya meninggal di kuil Tianlong. Dan pembunuhnya adalah biksu dari kuil Tianlong. Karena masalah ini sangat rumit, atasan mengirim kompon No. 6 untuk menyelidiki masalah ini bersama dengan keluarga Zheng. Kami menggerebek kuil Tianlong. Di bawah bimbingan utusan, benar saja, 3 mayat digali di halaman belakang kuil Tianlong. Setelah identifikasi awal, mereka seharusnya menjadi 3 utusan yang hilang tahun itu. Itulah mengapa kami menangkap para biksu dari kuil Tianlong. Apa hasil interogasinya? Chen Feng sibuk bertanya. Dia tidak percaya ketika dia mengatakan bahwa para biksu di kuil Tianlong membunuh orang. Qin De menggelengkan kepalanya dan berkata, para biksu ini luar biasa. Sejak mereka ditangkap di halaman No. 6, semua orang tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sejauh ini, kami belum menemukan sesuatu yang berguna. Bab 1037. Apakah ada tahanan yang tidak bisa kamu interogasi di halaman nomor 6? Chen Feng berkata sambil tersenyum, dengan nada mengejek di nadanya. Di Yanjing, nama halaman No. 6 sudah sebesar langit di mata keluarga besar itu. Siapa yang tidak tahu bahwa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan setelah dimulai di komplek nomor 6. Tapi hari ini, dia tersandung oleh beberapa biksu. Qin De sama sekali tidak peduli dengan sinisme dan pujian Chen Feng. Dia tetap memasang wajah datar dan berkata dengan acuh tak acuh, kepala biara Juekong tidak terlihat seperti orang jahat pada pandangan pertama. Beberapa biksu terkemuka lainnya juga merupakan pelantun taat yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Jika mereka ingin melakukan hal-hal buruk, saya tidak percaya. Jadi, saya tidak meminta siapapun untuk menggunakan metode investigasi kriminal khusus terhadap mereka. Mereka ditangkap karena hukum, tetapi hukum juga tanpa ampun. Dalam kehidupan ini, keyakinan yang dianutnya adalah bertindak tidak memihak. Kamu pria yang tangguh, kamu sebenarnya memiliki sisi hati yang lembut. Kata Chen Feng dengan mata menyipit. Tahukah Anda, Qin De terkenal dengan wajah besinya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan mengenali kerabatnya begitu dia mulai bekerja. Sangat jarang memiliki rasa kasih sayang dan kepercayaan terhadap para biksu di kuil Tianlong.
Tentu saja simpati yang kecil ini tidak akan membuat Kinde melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Wajah Kinde menjadi gelap dan dia berkata, tidak menggunakan metode investigasi kriminal khusus tidak melindungi saya. Saya akan tetap menyelidiki apa yang harus diselidiki. Jika memang ada keterlibatan, saya pasti akan menanganinya dengan tidak memihak dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oke, hentikan. Chen Feng berkata dengan marah, aku hanya ingin memujimu, jangan salah paham. Dia mengalihkan pandangannya sedikit, dan tiba-tiba ada sedikit kelicikan di sudut mulutnya. Tetapi Tuan Qin, jika Anda melakukan ini, sulit untuk mengetahui kebenaran kejadian tersebut, dan berdasarkan pengalaman Anda pasti dapat melihat bahwa kekacauan di balik kejadian ini pasti sangat rumit. Membantu Anda menyelesaikan masalah sulit ini, bagaimana menurut Anda? Qin De mendengus dingin, Anda adalah orang yang hidup atau mati tidak pasti, bagaimana Anda bisa membantu saya? Di matanya, Chen Feng tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan sulit untuk mengatakan berapa hari dia bisa bertahan. Sungguh konyol membantunya menangani kasus ini. Apakah kamu melihat terlalu sedikit keajaiban dalam diriku? Menyipitkan matanya dan tersenyum percaya diri, Chen Feng berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, besok akan menentukan apakah saya akan hidup atau mati. Tetapi jika saya bisa hidup besok, saya akan membantu Anda menemukannya keluar tentang masalah ini. Tentu saja, tidak ada bantuan gratis di dunia ini. Sebagai imbalannya, Anda berjanji untuk membantu saya. Kali ini, Qin De dijebak. Orang ini adalah orang kaya dan pasti bisa menghasilkan banyak uang darinya. Kamu anak kecil, apa rencanamu? Qin De tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis di wajah seriusnya dan berkata, katakan dulu, apa yang kamu bantu? Kamu tahu bahwa aku hanya akan melakukan sesuatu dengan tidak memihak dan tidak akan menunjukkan pilih kasih. Bantuan yang kamu minta untuk aku lakukan, jika Anda melanggar garis bawah ini, tidak perlu mengatakan apapun. Lihat dirimu. Chen Feng memandangnya dengan jijik. Mendengarkan apa yang dia maksud, Qin De sudah menyetujui untuk membiarkan dia menyelidiki kasus ini. Dia berkata dengan bangga, saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang saya ingin Anda lakukan untuk saya sekarang. Waktunya belum tiba. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa hal yang saya ingin Anda bantu tidak bertentangan dengan hati nurani saya, juga tidak bertentangan dengan keinginan negara dan rakyat. Yang ketiga bisa dilakukan, bagaimana? Jangan malu. Mendirikan perangkap itu seperti memancing, harus dilakukan selangkah demi selangkah dan perlahan-lahan. Selama Anda berbicara omong kosong, jangan takut rubah tua tidak akan mengambil umpannya. Qin De berpikir sejenak dan mencibir dalam hatinya. Dia memahami kebaikan Chen Feng dengan sangat baik, namun dia mencoba menipunya di sini. Tapi tak jadi soal, hari ini dia bisa menuruti keinginan si kecil ini. Tapi apa yang dikatakan Chen Feng tidak bisa disetujui begitu saja. Karena kalau persoalan ini memang sesederhana itu, jika kita mengatakannya sekarang, kita tidak akan bisa menyembunyikannya. Pasti sangat sulit untuk melakukan hal ini. Dia tampak tenang dan berpikir lama sebelum bertanya, setelah kamu mengatakan begitu banyak, menurutku masih tidak perlu menemukanmu. Mari kita tidak membicarakan apakah kamu dapat bertahan hidup besok. Untuk menemukanmu orang luar, sepertinya itu kompleks no. 6. Kita terlalu sibuk. Saya tidak kompeten. Tidak peduli apa, dia masih harus menekan momentum Chen Feng. Kalau tidak, kita akan tersesat. Apa yang Chen Feng pandai lakukan sebelumnya adalah mengarahkan orang berkeliling dan mengantar mereka berkeliling. Pada akhirnya, setelah 3 orang bodoh dan 2 orang bodoh, orang tersebut dijual. Dia tidak bisa memberi Chen Feng kesempatan ini. Lihat apa yang kamu katakan. Chen Feng tampak sangat terdiam dan membela, saya akui bahwa orang-orang di kompleks No. 6 semuanya adalah elit dari para elit, tetapi bahkan jika Anda adalah kamp konsentrasi elit, Anda tidak berani mengatakan itu Anda dapat merebut dunia. Semua talenta. Ambil contoh kuil Tianlong dan kasus misi. Tidak ada seorang pun di bawah Anda yang dapat menandingi saya dalam menangani kasus ini. Alasannya sangat sederhana. Masalah ini melibatkan terlalu banyak hal guang, ada Istana Raja Jin keluarga Zheng dan bahkan pihak Tuan Su, terutama Istana Raja Jin, yang memainkan peran yang sangat penting. Dan saya tidak memiliki kemampuan lain, tetapi saya dapat mengacaukan Istana Raja Jin. Bahkan hubungan Tuan Su sangat luar biasa. Ini adalah pilihan terbaik bagi saya untuk menyelidikinya. Saya dapat menjamin Anda bahwa dalam waktu 30 hari, kasus ini akan terselesaikan untuk Anda. Jika tidak berhasil,
tentu saja tidak akan berdampak apapun padamu. Kalau begitu, mengapa tidak biarkan aku mencobanya? Kali ini, Chen Feng berbicara dalam hati Qin De. Sejujurnya, dia juga pusing. Kasus misi ini jelas sangat melibatkan, dan bahkan mungkin mengarah pada pengungkapan. Sebenarnya akan lebih baik jika Chen Feng yang disalahkan. Tentu saja, itu juga tergantung pada apakah Chen Feng benar-benar mampu bertahan hidup besok. Jika dia bisa bertahan, dia akan mengakuinya dan membiarkan Chen Feng menangani masalah ini. Setelah hening beberapa saat, Qin De berkata, "Oke, saya setuju dengan masalah ini. Selama Anda bisa bertahan besok, saya akan memberi Anda identitas komisaris khusus Kompleks 6, dan mengambil surat perintah saya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan masalah ini. Komisaris khusus. Identitas saya hanya bisa bertahan 30 hari. Adapun apa yang Anda minta saya lakukan di masa depan, selama tidak melanggar moralitas atau merugikan kepentingan negara dan orang-orang, jika itu bisa dilakukan, saya akan membantu Anda melakukannya. Tentu saja, sepenuhnya terserah saya apakah saya ingin membantu Anda atau tidak." Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, ini rubah tua tidak akan menderita sama sekali. Benar sekali seperti perkataan para pencatut itu, hak penafsiran terakhir adalah milik perusahaan kami. Meskipun dia tidak bahagia, baginya, dia sebenarnya telah mencapai tujuan utamanya. Dia berkata kepada Qin De, "Oke, sudah beres. Ketika saya berangkat besok, saya akan meminta Tuan Qin memberi saya surat perintah. Orang baik, jika Anda memiliki surat perintah Qin De, Anda dapat melakukan hampir semua hal. Anda tahu, surat perintah ini sangat kuat sehingga tidak memiliki kekuatan." "Oke, itu dia." Qin De berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, berbalik dan pergi. Kalau sudah sampai pada hal ini, itu saja. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, semuanya tergantung pada metode Chen Feng. Dia menekan sidik jarinya dan pintu langsung terbuka. Krisis Chen Feng kali ini memang luar biasa. Saya hanya berharap Tuan Yan tidak salah menilai orangnya. Chen Feng, seorang pemuda, benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Semua staf di lantai 3 berdiri dengan hormat di depan gerbang. Punggung tua Qin De tiba-tiba tampak lebih megah. Bab 1038. Di kawasan pusat Yanjing terdapat sebuah gedung dengan otoritas tertinggi. Suci, khusyuk. Bendera merah baru berkibar di udara. Dua lelaki tua mengikutinya dan keluar dari gedung yang menakjubkan ini. Lelaki tua di depan mengenakan setelan tunik Cina dan memiliki sedikit rambut beruban. Meskipun usianya lebih tua, ia memiliki tubuh yang lurus. Langkahnya mantap, ekspresinya serius, dan matanya sangat tajam. Orang ini tidak lain adalah kepala keluarga Zheng dan salah satu orang terkuat di kerajaan naga, Zheng Rong. "Tuan Zheng, diamlah." Orang tua di belakangnya tampak sedikit lebih gemuk. Dia juga sudah sangat tua, sehingga kondisi mentalnya jauh lebih buruk. Setelah mengejarnya beberapa langkah, dia mulai bernapas sedikit. Status orang ini bukanlah masalah kecil, dia adalah Luo Yuanjin, kepala keluarga Luo. Zheng Rong berbalik dan tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke arah Luo Yuanjin. Mata itu tampak ajaib dan membuat orang merasa tertekan. Luo Yuanjin akhirnya menyusul dan tersentak, "Terima kasih banyak atas masalah Chen Feng. Jika Tuan Zheng tidak berbicara hari ini, atasan tidak akan setuju. Untuk menghilangkan momok Chen Feng, saya ingin melakukannya. Terima kasih Tuan Zheng atas nama seluruh keluarga Luo." "Ayolah." Mereka berdua baru saja bertemu dengan beberapa orang tua yang terbang ke langit, dan mereka bisa dikatakan telah mendengar dari surga. Tingkah gila Chen Feng akhirnya membuat beberapa orang tua sangat tidak puas. Zheng Rong bertekad untuk menghadapi Chen Feng dan mendapat perhatian yang cukup. Dan Chen Feng kini tidak memiliki siapapun yang memiliki status cukup untuk menjadi penengah, sehingga bisa dikatakan ia sudah meninggal. Baru saja, beberapa orang tua akhirnya memutuskan bahwa jika buktinya meyakinkan dan Chen Feng mengaku bersalah, senyawa 6 akan menanganinya dengan tegas. Terus terang, ini adalah kejahatan besar. Ya, balas dendam Luo Yao dan Luo Hao telah terbalas, tetapi balas dendam cucuku King Kuan belum terbalas sampai sekarang. Mata Zheng Rong cerah dan tajam, dan implikasi dari kata-katanya sangat jelas. Zheng Qingquan adalah cucu kesayangannya, dan dia meninggal tanpa alasan. Pelakunya di antara mereka, selain Chen Feng, adalah Luo Yao dari keluarga Luo. Jika Chen Feng tidak tersingkir, dia pasti sudah lama berselisih dengan keluarga Luo.
Luo Yuanjin terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Zeng, saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Anda tidak boleh membiarkan Chen Feng menabur perselisihan. Ini jelas rencana jahat Chen Feng. Jika Zeng Rong menyuruh melanjutkan masalah ini dan menyerang keluarga Luo, tapi keluarga Luo sedikit kewalahan. Ya, itu rencana Chen Feng. Zeng Rong mendengus, tetapi berkata dengan tegas, Chen Feng menggunakan nyawa Luo Hao untuk mengancam Luo Yao untuk membunuh seseorang, anak bodohmu benar-benar berani melakukannya. Itu luar biasa. Kamu keluarga Luo, kamu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zengku. Meskipun Chen Feng menimbulkan masalah di balik masalah ini, pada akhirnya Luo Yao lah yang melakukannya. Anda tidak dapat menyangkal ini. Tidak, tidak, tidak. Luo Yuanjin menjadi sangat cemas dan membela, Tuan Zeng, kami tidak dapat memastikan siapa dalang di balik kematian King Kuan, bukan? Tidak dapat memastikannya. Memikirkan kematian cucu kesayangannya, cucu Zeng Rong. Wajah menjadi semakin suram. Matanya menyeramkan dan dia berkata dengan kejam, saya telah memeriksa rekaman percakapan antara putra Anda dan Chen Feng. Itu sama sekali tidak palsu. Mereka berdua berkonspirasi untuk membunuh cucu saya. Petik 2. Dan menurut apa Kaisar Tang berkata, putraku Zhenjiang dirancang untuk membuat perpecahan antara istana Pangeran Jin dan Chen Feng, tetapi Chen Feng mampu menyelamatkan hari itu karena Luo Yao melangkah maju dan membereskan kesalahpahaman untuk Chen Feng. Dan pembunuh yang membunuh seseorang di pesta King Kuan juga katakan sejujurnya, dialah yang pergi membunuh King Kuan atas perintah Luo Yao. Setelah semua ini, kamu masih mengatakan bukan Luo Yao yang melakukannya. Sejujurnya, dia awalnya tidak percaya, tapi setelah melihat semua bukti kuatnya, dia juga harus percaya. Yang bisa saya katakan hanyalah Luo Yao sangat berani. Luo Yuanjin langsung terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun putranya Luo Yao juga memiliki beberapa kemampuan, ia memiliki dua kelemahan. Yang satu terlalu sombong, yang lain terlalu menyayangi anaknya. Masalah penggunaan Chen Yang untuk mengancam Chen Feng sama sekali tidak dibicarakan dengannya. Dan hal tercela seperti itu telah membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Yanjing dan ditertawakan oleh semua orang. Hal yang paling dibenci adalah setelah Luo Hao diracuni, Luo Yao diam-diam memohon belas kasihan Chen Feng, menyembunyikannya sepenuhnya darinya. Sekarang bahkan dia tidak tahu siapa yang membunuh Zeng King Kuan. Karena Luo Yao sudah mati, tidak ada cara untuk menanyainya. Tentu saja, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mengakuinya. Kenapa kamu tidak bicara? Zeng Rong berkata dengan wajah muram, sepertinya aku harus memeriksa ulang sekarang, siapa orang yang mengkhianatiku selama pertemuan 7 orang 3 tahun lalu. Kejadian ini adalah awalnya hal-hal lama yang tidak ingin saya sebutkan sekarang harus disinggung lagi. Tuan Zeng, ini. Luo Yuanjin menjadi cemas. Zeng Rong jelas bermaksud bahwa pengkhianat saat itu adalah keluarga Luo. Dia buru-buru menjelaskan, saya bersumpah demi Tuhan tentang masalah ini, saya jelas bukan orang yang mengkhianati Anda. Sejak kematian Zeng King Kuan, pengkhianat dari pertemuan 7 orang itu tiba-tiba terlibat. Lompatan besar Zeng Rong benar-benar mengejutkannya. Hah! Sambil mendengus dingin, Zeng Rong menyipitkan matanya dan berpikir dalam hatinya. Awalnya, dia tidak berencana membahas masalah pengkhianat. Pasalnya, kejadian pemungutan suara tahun itu sungguh ricuh. Entah itu benar atau salah, dia tidak bisa mengetahui sepenuhnya siapa yang mengkhianatinya. Untuk menghancurkan keluarga Chen dan faksi Yan Lao, dia diam-diam menyuap Wu Xi dan Ling Shengli. Dialah yang menemukan Luo Yuji, jadi dia secara alami mengikuti perintahnya. Luo Yuanjin dan Hua Muzu juga merupakan orang kepercayaannya saat itu. Secara logika, dia seharusnya memenangkan suara itu dengan 6-1. Alasan mengapa dia melakukan ini dengan tegas adalah karena selain untuk berjaga-jaga, dia juga ingin mengalahkan Tuan Yan sekaligus dan mempermalukan Tuan Yan. Namun di luar dugaan, hasilnya 4-3. Meski menang, ia menang dengan cara yang mendebarkan, dan ia juga menang dengan cara yang membuatnya takut. Dua orang sebenarnya mengkhianatinya. Menurut permintaan Tuan Yan untuk memeriksa suara pada saat itu dan percakapan selanjutnya, salah satu dari Luo Yuanjin dan Hua Muzu berbalik melawannya dan mengkhianatinya. Baik Ling Shengli maupun Wu Xizong tidak memberikan suara setuju dengannya. Karena dia yakin Luo Yuji pasti tidak akan mengkhianatinya. Namun karena cara pemungutan suara pada saat itu adalah pemungutan suara buta. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan siapa yang memilih apa setelah kejadian tersebut. Awalnya, dia ingin menyelidiki masalah ini,
tetapi atasannya tidak puas dengan pengejarannya. Selain itu, Yan membuat kesepakatan dengannya untuk mempertahankan Chen Feng, jadi dia segera meninggal dalam depresi. Satu-satunya lawan yang dikalahkan sepenuhnya. Pada titik ini, tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini. Lagi pula, mereka yang mengkhianatinya semuanya adalah rubah tua yang tahu cara mengikuti tren. Selama dia tidak mengejarnya, bahkan mereka yang mengkhianatinya akan tetap memilih setia di masa depan dengan menginjak langkah yang dia berikan kepada mereka. Stabilitas tiga keluarga besar terlihat dari ketaatan Wu Xi dan Ling Zhengli selama bertahun-tahun. Tapi segalanya berbeda sekarang, Chen Feng telah kembali. Kejahatan yang belum diberantas saat itu telah kembali dengan kekuatan dan bertujuan untuk membalas dendam. Saat hubungan antara Chen Feng dan Jin Wangfu semakin dekat, Tuan Su dan Halaman No. 6 juga diam-diam membantu Chen Feng, yang membuat kekuatan Chen Feng semakin kuat. Dengan cara ini, orang-orang yang membentuk aliansi dengannya pada akhirnya akan memiliki pemikiran ekstra. Untungnya, sekarang Chen Feng melakukan bunuh diri, situasinya sudah berakhir. Tetapi bahkan jika Chen Feng meninggal, masalah ini telah terungkap dan harus ditangani olehnya. Dan beberapa keluarga yang berani membunuh cucunya bisa musnah. Begitu saja, setelah menjernihkan pikirannya, Zheng Rong mengabaikan Luo Yuanjin dan pergi. Tidak peduli bagaimana Luo Yuanjin berteriak dari belakang, itu tidak ada gunanya. Bab 1039. Halaman keluarga Chen. Ruang makan. Chen Ruying dan Chen Tianming sedang duduk di depan meja bundar kayu, makan malam. Makan malamnya sangat sederhana, yaitu bubur sederhana. Ada juga roti kukus dan beberapa lauk pauk. Bai Xian berdiri di dekat jendela, dengan bosan memandangi pemandangan di halaman. Dia telah mempertahankan posisi ini selama setengah jam, hampir tidak bergerak. Dia telah tinggal di rumah Chen selama beberapa waktu. Tentu saja, dia tidak tinggal bersama Chen Tianming, tetapi tinggal sendirian di kamar tidur. Kamar tidur itu masih menjadi tempat tinggal Chen Feng. Setelah menyesap bubur dan melihat punggung cantik Bai Xian, Chen Tianming berkata, "Hari ini, Zheng Rong dan Luo Yuanjin bergabung untuk mengajukan pengaduan ke Istana Kekaisaran, dan kali ini, Chen Feng secara terang-terangan membunuh orang. Selain itu membunuh beberapa anggota Hongmen benar-benar membunuh Luo Yao di depan banyak orang. Anda juga tahu bahwa status Luo Yao sangat tinggi, dan ini telah menyentuh garis bawah para atasan. Selanjutnya, Ling Zhengli sebenarnya ikut serta dalam itu, memobilisasi tentara tanpa izin, dan memerintahkan mereka untuk membunuh orang. Ini adalah hal yang paling tidak bisa ditoleransi dari atasan. Dua hal digabungkan, atasan sudah sangat tidak puas dengan Chen Feng, dan mereka telah memperjelasnya. Instruksikan Chen Feng harus ditangani dengan ketat. Setelah semua bukti dikonfirmasi, Halaman No. 6 akan mengambil tindakan kapan saja. Kali ini tidak ada orang besar seperti Tuan Yan yang berbicara mewakili Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa Chen Feng ditakdirkan. Setelah mendengar cerita ini, Bai Xian berbalik. Matanya yang indah berkedip sedih, dan dia berkata kepada Chen Tianming, di mana Pangeran Jin dan Tuan Su. Mereka tidak menjadi perantara untuk Chen Feng. Dia juga mengkhawatirkan hal ini sepanjang hari-hari ini. Chen Tianming berkata, Ling Zhengli melakukan hal sebesar itu, apakah menurut Anda Tuan Su, sebagai pemimpin tertinggi Ling Zhengli, dapat maju? Selain itu, meskipun Pangeran Jin adalah keluarga kerajaan yang diakui oleh negara dan memiliki status yang luar biasa, setelahnya semuanya, dia tidak berpartisipasi dalam masalah besar ini. Dia tidak punya suara dalam masalah ini. Namun, sore ini, Pangeran Jin sudah pergi memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berpengaruh. Setelah itu baiklah, dalam hal ini, Chen Feng bertindak terlalu jauh. Itu hilang. Chen Ruying di samping juga menghela nafas, sayang sekali, anak ini Chen Feng pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu gila dan impulsif. Bagaimana dia bisa membunuh orang di depan begitu banyak orang? Salah satunya adalah Luo dari keluarga Luo Yao. Dia begitu merajalela di Yanjing. Ini jelas sebuah provokasi. Bisakah atasan mengampuni dia? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Feng melakukannya. Untungnya, Chen Feng tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen sekarang, jika tidak, keluarga Chen pasti akan terlibat. Mata indah Bai Xian sedikit mengernyit, dan hatinya sangat dingin. Kedua orang ini adalah mantan kerabat Chen Feng, namun mereka begitu acuh tak acuh. Terutama Chen Ruying, yang sama sekali tidak peduli dengan masalah Chen Feng, dan diam-diam merasa sedikit bersyukur. Lalu kenapa kamu tidak menjadi perantara bagi Chen Feng?
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, Chen Ruiying tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya ingin, tetapi tidak ada yang mendengarkan saya. Selain itu, membunuh orang untuk membayar nyawa mereka adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Apa yang dia katakan memang benar. Meskipun dia berpangkat tinggi, dia tidak memiliki kekuatan nyata. Di Yanjing, tempat yang penuh dengan bos besar, ini adalah hidangan yang tidak bisa disajikan di atas meja. Kata-kata Chen Ruiying membuat Bai Xian merasa lebih kedinginan. Setelah lebih dari 20 tahun hubungan ayah anak, Chen Ruiying sama sekali tidak memiliki perasaan kekeluargaan terhadap Chen Feng. Dia mengalihkan pandangan indahnya dan menatap Chen Tianming. Chen Tianming mengangkat matanya, menatap Bai Xian sejenak, dan tiba-tiba mengerti apa maksud Bai Xian. Dia berkata kepada Bai Xian dengan penuh arti, masalah ini bukan tanggung jawab saya. Saya tidak akan melakukan apapun yang tidak seharusnya saya lakukan. Saya hanya akan memberitahu Anda satu hal. Chen Feng bertanggung jawab atas semua orang. Semuanya yakin besok, dia akan keluar dari kompleks 6 tanpa cedera. Ngomong-ngomong, Chen Feng mengakui semua kejahatan selama interogasi hari ini tanpa penjelasan apapun. Mengikuti instruksi dari atas kompleks nomor 6, dengan perilaku Chen Feng akan dijatuhi hukuman mati besok. Apakah Chen Feng dapat menciptakan keajaiban dan meninggalkan kompleks 6, atau apakah dia akan benar-benar jatuh ke dalam kehancuran, itu akan terjadi besok. Bai Xian sedikit kecewa, tapi dia tidak banyak bicara. Dia hanya berbalik dan melihat keluar jendela dengan pandangan kosong lagi. Rumah Pangeran Jin, aula suanya. Jin Yu meletakkan tangan kanannya di kursi, memejamkan mata, dan menekan pelipisnya. Jin Yinyu di samping berkata dengan putus asa, "Ama, apakah kamu benar-benar tidak dapat menyelamatkan Chen Feng kali ini?" Setelah Jin Yu kembali, dia sudah memberitahukan hasil permohonannya. Itu sebabnya Chen Feng dikutuk kali ini. Sambil menghela nafas, Jin Yu duduk tegak, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit. Menurut percakapan saya dengan atasan hari ini, atasan sangat marah atas apa yang dilakukan Chen Feng. Kecuali ada keajaiban, kali ini dia akan menganggapnya serius. Dia tidak bisa lagi mengatakan sisanya. Sejujurnya, dia tidak berpikir akan ada keajaiban apapun. Chen Feng memang memiliki jalan keluar yang sempit kali ini. Jin Yinyu sedang kesurupan, tampak sedih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin. Orang gila adalah orang paling menonjol di dunia. Dia tidak akan pernah mati seperti ini. Dia mengatakan kepada saya sebelum dia pergi bahwa dia akan selamat dan sehat. Dia juga mengatakan bahwa dia akan aman setelah dia keluar. Saya tidak ingin marah, saya tidak percaya dia adalah orang yang melanggar kata-katanya. Karena perkataan Chen Feng sebelum pergi, dia tidak pernah panik. Namun saat Ama pergi memohon belas kasihan hari ini, dia menerima hukuman berat dari atasannya. Yang di atas mewakili otoritas tertinggi di seluruh kerajaan naga. Kalimat di atas pada dasarnya menentukan masa depan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Karena tidak ada yang tahu apa kartu truf Chen Feng. Jika tidak berpengaruh banyak, Chen Feng akan hancur. Jiu Qiansui, yang mondar-mandir, berhenti dan berkata dengan tenang, Yang Mulia, kenapa saya tidak pergi ke halaman 6 dan menyelamatkan Chen Feng? Bingung. Mendengar ini, Jin Yu mulai bertepuk tangan pada kopernya. Dia dengan marah berteriak pada Jiu Qiansui, Jiu Qiansui, kamu juga orang yang bijaksana, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu menambah kekacauan. Dengan kekuatan Chen Feng, jika dia memilih untuk melarikan diri, bagaimana mungkin orang-orang di dalam kompleks 6 bisa menahannya? Apa pendapatmu tentang berlari ke kompleks 6 untuk menyelamatkan orang? Tampaknya situasi Chen Feng membuat Jiu Qiansui bingung. Dia sangat kecewa karena kata-kata konyol seperti pergi ke kompleks 6 untuk menyelamatkan orang keluar dari mulut Jiu Qiansui. Jiu Qiansui sangat malu dan menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat ini, Jin Yu menghela nafas dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Besok adalah kuncinya. Mari kita lihat apakah Chen Feng sendiri bisa menghasilkan kartu truf yang kuat. Tergantung pada Chen Feng apakah dia bisa menyelesaikan kebuntuan ini. Gilalah dirimu sendiri. Pada saat ini, Jiu Qiansui tiba-tiba memfokuskan matanya. Dia tampak dingin dan serius, dengan rasa dingin di sekujur tubuhnya, dan berteriak ke pintu, siapa itu? Karena kamu di sini, tolong muncul. Jin Yu benar-benar ketakutan.
Setelah mendengarkan kata-kata Jiu Qiansui, sepertinya itu seseorang telah menyelinap ke istana Pangeran Jin. Tahukah Anda, rumah Pangeran Jin dijaga ketat, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Dan dengan Jiu Qiansui di sini, orang biasa tidak akan berani menyelinap masuk. Siapa ini? Makanlah hati beruang dan keberanian macan tutul. Bab 1040. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Telinga Jiu Qiansui masih kuat. Kami baru saja masuk dan kami ditemukan oleh Anda. 3 orang keluar dari pintu, semuanya mengenakan topi untuk menutupi wajah mereka. Saat mereka mendengar suara pengunjung, kegugupan Jiu Qiansui dan Jin Yu langsung hilang. Bahkan ada raut gembira di wajahnya. Pak Tua Bai, apakah itu kamu? Setelah mengubah keseriusannya barusan, Jiu Qiansui maju ke depan dengan penuh semangat dan menundukkan kepalanya untuk melihat lebih dekat. Benar saja, saya melihat wajah yang saya kenal. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar kamu, Pak Tua Bai. Ketiganya mengangkat topi, memperlihatkan wajah asli mereka. Ketiga orang ini tidak lain adalah Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Lang. Bai Qi memeluk Jiu Qiansui dengan penuh kasih sayang, dan keduanya dipenuhi dengan emosi. Karena terakhir kali kami bertemu, sudah hampir 10 tahun kami tidak bertemu. Bukankah aku bilang kamu sudah mati? Dari mana asalmu? Jiu Qiansui menatap Bai Qi dan tidak bisa mempercayai matanya. Saat itu, satu-satunya orang kepercayaannya di Yanjing adalah Bai Qi. Tapi dia tidak menyangka 8 tahun lalu, dia mendengar bahwa Bai Qi tewas dalam pertempuran, yang membuatnya sangat sedih. Sungguh suatu kebahagiaan besar dalam hidup melihat seorang teman lama kembali lagi. Aku tidak akan mati semudah itu. Sambil tersenyum tipis, Bai Qi buru-buru memberi hormat pada Jin Yu dan berkata, aku telah bertemu Pangeran Jin. Meski sudah tua, dia tetap harus rendah hati saat menghadapi Jin Yu. Bai Sheng di belakangnya juga buru-buru memberi hormat dan berkata, Bai Sheng telah bertemu dengan pangeran. Hanya Bai Lang yang berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya, sedikit kusam. Kalian berdua sama-sama. Jin Yu melambaikan tangannya, dengan ekspresi gembira di wajahnya, aku akan menyuruh orang menyiapkan anggur dan makanan sekarang. Kamu dan Jiu Qiansui sudah bertahun-tahun tidak bertemu, jadi kamu pasti bersenang-senang. Dia tahu, bagaimanapun, bahwa Jiu Qiansui dalam kehidupannya, cuacanya sangat dingin di tempat-tempat tinggi, dan sulit untuk menemukan teman dekat. Dan Bai Qi adalah salah satu dari sedikit teman dekat Jiu Qiansui. Demi reuni sepasang sahabat lama ini, ia tak keberatan duduk santai di rumah majikannya. Sama-sama, Yang Mulia. Jiu Qiansui dan saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kita harus menemukan tempat liar untuk membuatnya mabuk. Saya di sini hari ini karena ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Bai Qi ekspresi tiba-tiba menjadi tegang. Ada apa? Tuan Bai, tolong beritahu saya. Setelah sedikit penyesalan, ekspresi terkejut muncul di wajah Jin Yu. Agar Bai Qi membicarakan sesuatu yang penting, itu pasti masalah besar. Bai Qi lalu berkata, aku di sini untuk Chen Feng. Chen Feng. Jin Yu sedikit terkejut. Saya benar-benar tidak menyangka Bai Qi juga datang ke sini untuk Chen Feng. Wajah Jiu Qiansui di sampingnya juga sedikit berubah. Meski memiliki hubungan dekat dengan Bai Qi, ia tidak mengetahui bahwa Bai Qi memiliki hubungan dengan Chen Feng. Bai Qi kemudian berkata, sejujurnya, Chen Feng adalah muridku. Saya malu mengatakan bahwa saya di penjara. Chen Feng lah yang menyelamatkan saya dari kota Jiushui beberapa hari yang lalu. Saya awalnya di dalam Tianfu. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia mengetahui bahwa Chen Feng ditangkap di kompleks Snow. 6. Jadi dia bergegas dan ingin meminta bantuan pangeran untuk menyelamatkan Chen Feng. Masalah menerima Chen Feng sebagai muridnya juga melibatkan banyak hal, jadi Jiu Qiansui juga tidak disebutkan. Alasan dia mengungkap hubungan ini hari ini adalah karena dia tahu bahwa Chen Feng telah menjadi pangeran permaisuri Istana Jin. Karena kebetulan ketiga pihak memiliki hubungan dekat satu sama lain, tidak perlu menyembunyikan beberapa hal. Meskipun dia telah memulihkan diri di Tianfu sebelumnya, dia telah memperhatikan Chen Feng. Ketika dia mengetahui bahwa Chen Feng memiliki kesalahpahaman dengan Istana Pangeran Jin, dia ingin datang ke Yanjing. Dengan persahabatannya dengan Istana Pangeran Jin, dia pasti bisa menjernihkan kesalahpahaman tersebut. Namun setelah itu, segalanya berkembang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Namun untungnya, Chen Feng dan Istana Pangeran Jin menyelesaikan kesalahpahaman mereka dan menjadi lebih dekat.
Jadi dia tidak muncul dan pergi untuk mengurus beberapa masalah pribadi. Tanpa diduga, setelah menyelesaikan urusan pribadinya, Chen Feng menyebabkan bencana mengejutkan lainnya. Dia benar-benar membunuh Luo Yao dan banyak pejabat senior Hongmen di forum utama Hongmen. Sekarang telah dikuasai oleh Kompleks 0. 6. Situasinya sangat kritis. Oleh karena itu, dia tidak lagi peduli pada hal lain dan muncul untuk memohon belas kasihan. Memahami tujuan Baiki, Jin Yu berkata dengan malu-malu, "Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah pergi memohon belas kasihan hari ini, tetapi karena Chen Feng bertindak terlalu jauh kali ini, dan keluarga Zheng serta keluarga Luo mengipasi nyala api, atasan telah mengeluarkan perintah untuk menangani Chen Feng dengan ketat. Itu tergantung pada apakah kamu hidup atau mati besok." Baiki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Jin Yu menggeleng, tampak sedih. Tepat ketika suasana sedang suram, Bailang tiba-tiba berkata, "Saya akan pergi ke halaman No. 6 untuk menyelamatkan orang gila." Dengan itu, dia berjalan keluar. "Berhenti!" Baiki berteriak dengan marah, memanggil Bailang untuk berhenti. Keturunan keluarga Bai adalah orang yang jujur dan tidak takut mati, tetapi mereka tidak gegabah. Karakter Bailang terkadang membuatnya sangat pusing. Di dunia ini, tidak ada seorang pun kecuali Chen Feng yang dapat memanfaatkan Bailang dengan baik. Setelah mendengar teguran itu, Bailang berdiri di depan pintu, tidak bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Tidak lagi memperhatikan Bailang, Baiki berkata kepada Jin Yu, "Yang mulia, sebenarnya, selain masalah Chen Feng, saya memiliki pertanyaan lain untuk ditanyakan. Saya telah menerima berita. Saya mendengar bahwa kepala biara Juekong dan beberapa biksu terkemuka dipindahkan oleh keluarga Zheng dan keluarga Liu. Dan ditangkap oleh Kompleks nomor 6, apa yang terjadi? Apakah rahasia kuil Tianlong telah ditemukan?" Berbicara tentang ini, wajah Jin Yu berubah drastis, dan dia berjalan maju masuk orang itu dan menutup pintunya. Dia melirik ke arah Jiu Qiansui, yang mengangguk, lalu berkata, "Karena kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu ini. Kamu dipenjara di kota Jiu Sui, dan kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi setahun yang lalu. Kasus kelompok. Ada sebuah negara kecil yang mengirim pangeran dan utusan ke kerajaan naga untuk pertukaran Buddhis. Tempatnya adalah kuil Tianlong. Tapi tujuan mereka sebenarnya adalah rahasia kuil Tianlong." "Apa?" Baiki aku tiba-tiba menjadi gugup. Jin Yu melanjutkan, "Setelah itu, hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Pertama, pasukan khusus yang diam-diam melindungi misi pangeran tewas di hutan 1 kilometer dari kuil Tianlong. Setelah itu, 4 orang dari misi pangeran diam-diam menyelinap ke Tianlong kuil, tapi ada 3 mereka dibunuh dan 1 orang menghilang. Kepala biara Juekong menguburkan ketiga orang itu di halaman belakang dan melantunkan sutra untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah kasus misi yang terjadi setahun yang lalu." Baiki ketakutan ketika dia mendengar ini dan bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, tidak ada kejutan tentang hal-hal dalam kitab suci yang diukir di Gua Batu, kan?" Jin Yu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, tidak ada yang bisa menyentuh benda-benda di dalamnya. Kitab suci yang diukir di Gua Batu, tetapi beberapa hal tampaknya telah bocor." "Kamu, katakan," Baiki tampak gugup lagi. Jin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak seorang pun boleh tahu tentang masalah itu. Jika diketahui, kuil Tianlong mungkin akan dibongkar. Sekarang hanya kepala biara Juekong dan beberapa biksu terkemuka yang ditangkap. Jelas tujuan mereka tidak seperti yang Anda pikirkan. Tetapi sekarang keluarga Zheng dan Kompleks 0. 6 telah bergabung untuk memperjelas bahwa kasus misi telah terungkap. Saya hanya khawatir keributan seperti itu akan memunculkan hal itu." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.